Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yulia Eka Ananta dengan NIM 0904062171 akan menjelaskan tafsir Quran surat Al-Baqarah ayat 142 hingga 145. Tafsir ini bersumber dari aplikasi Al-Quran dan tafsir Ibnu Katsir. A'udzubillahi Bismillahirrahmanirrahim. سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم, yang artinya orang-orang yang kurang akal di antara manusia akan berkata, apakah yang memalingkan mereka muslim dari kiblat yang dahulu mereka berkiblat kepadanya? Katakanlah, Muhammad, milik Allah lah timur dan barat. Dia memberi petunjuk kepada siapa yang dia kehendaki ke jalan yang lurus. Tafsir dari ayat 142 adalah Allah menanggapi kebingungan orang-orang bodoh yang mempermasalahkan perubahan arah kiblat dari Baitul Maqdis atau Yerusalem ke Ka'bah atau Mekah. Mereka mempertanyakan kebijaksanaan di balik perubahan ini, padahal semuanya adalah perintah Allah. Perubahan arah kiblat menjadi ujian bagi keimanan kaum muslim. Contoh dalam kehidupan kampus ialah mahasiswa seringkali dihadapkan pada perubahan besar seperti perubahan kurikulum, dosen, atau metode pembelajaran. Nah, seperti dalam ayat ini ada di mana umat Islam harus menghadapi perubahan kiblat. Mahasiswa harus bersikap terbuka terhadap perubahan dan menerima bahwa perubahan tersebut adalah bagian dari perjalanan menuju kesuksesan. Kita harus memahami bahwa segala perubahan bisa membawa kebaikan jika diterima dengan niat yang tulus dan ikhlas, seperti perubahan kiblat yang sebenarnya merupakan ujian keimanan umat. Bismillahirrahmanirrahim. وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم, yang artinya, dan demikian pula kami telah menjadikan kamu atau umat Islam, umat pertengahan, agar kamu menjadi saksi atas perbuatan manusia, dan agar Rasul atau Muhammad menjadi saksi atas perbuatan kamu. Kami tidak menjadikan kiblat yang dahulu kamu berkiblat kepadanya, melainkan agar kami mengetahui siapa yang mengikuti Rasul dan siapa yang berbalik ke belakang. Sungguh pemindahan kiblat itu sangat berat, kecuali bagi orang yang telah diberi petunjuk oleh Allah, dan Allah tidak akan menyia-nyiakan imanmu. Sungguh Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang kepada manusia. Dari atas pun dapatkan tafsir bahwa Allah menjelaskan umat Islam dijadikan sebagai umat yang moderat atau umat yang adil, dan perubahan kiblat adalah untuk membedakan siapa yang benar-benar beriman. Nabi Muhammad akan menjadi saksi atas umatnya pada hari kiamat, dan umat Islam akan menjadi saksi bagi umat-umat lain. Contohnya, mahasiswa adalah generasi yang diharapkan menjadi pemimpin masa depan yang adil dan bertanggung jawab. Umat Islam dalam ayat ini digambarkan sebagai umat yang adil dan pilihan, yang memiliki tugas penting, yaitu menjadi saksi atas kebenaran dan kesaksian atas perbuatan manusia. Dalam konteks kampus, mahasiswa memiliki peran yang signifikan sebagai agen perubahan yang bisa menjadi contoh bagi orang lain dengan sikap yang adil, bertanggung jawab, dan berpikir kritis. Seperti perubahan kiblat yang menjadi ujian bagi umat Islam, mahasiswa juga akan menghadapi banyak ujian moral, akademis, dan sosial yang menguji kesungguhan dan ketekunan mereka. Bismillahirrahmanirrahim. قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولي- ف- فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك
شطر فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم وما الله بغافل عما يعملون. Kami melihat wajahmu Muhammad sering menenggadah ke langit, maka akan kami palingkan engkau ke kiblat yang engkau senangi, maka hadapkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram. Dan di mana saja engkau berada, hadapkanlah wajahmu ke arah itu, dan sesungguhnya orang yang diberi kitab atau Taurat dan Injil tahu bahwa pemindahan kiblat itu adalah kebenaran dari Tuhan mereka, dan Allah tidak lengah terhadap apa yang mereka kerjakan. Bismillahirrahmanirrahim. ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما اتبعوا قبلته وما أنت بتابع قبلتهم وما يعدهم بتابع قبلة بعض ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إلا لمن الظالمين. Yang artinya, dan walaupun engkau Muhammad memberikan semua ayat atau keterangan kepada orang-orang yang diberi kitab itu, mereka tidak akan mengikuti kiblatmu. Dan engkau pun tidak akan mengikuti kiblat mereka. Sebagian mereka tidak akan mengikuti kiblat sebagian yang lain. Dan jika engkau mengikuti keinginan mereka setelah sampai ilmu kepadamu, niscaya engkau termasuk orang-orang zalim. Tafsir dari ayat 144 dan 145 adalah Allah memerintahkan Nabi Muhammad untuk menghadap Ka'bah dalam sholat. Dan ini harus diikuti oleh seluruh kaum muslim. Orang-orang Yahudi dan Nasrani tidak akan senang dengan perubahan ini. Karena kepercayaan mereka berbeda. Meskipun mereka mengetahui kebenaran dari kitab-kitab mereka sendiri. Contoh dari ayat 154 di kehidupan mahasiswa adalah sebagaimana perubahan kiblat dari Baitul Maqdis ke Masjidil Haram merupakan penyesuaian penting bagi umat Islam. Mahasiswa juga harus siap menghadapi berbagai adaptasi dalam lingkungan akademis mereka. Mungkin ada saat di mana mereka merasa tidak nyaman dengan perubahan, tetapi mereka harus percaya bahwa setiap perubahan yang akan mereka hadapi dapat membawa mereka menuju tujuan yang lebih baik. Allah menunjukkan kepada umat Islam kiblat yang benar. Dan dalam konteks kuliah, mahasiswa harus selalu mencari kiblat mereka, tujuan akademis atau profesional yang tepat, dan berusaha menghadap ke arah itu dengan penuh keyakinan. Untuk contoh ayat 145, dalam kehidupan kampus, mahasiswa sering dihadapkan pada berbagai pandangan dan prinsip yang berbeda. Ayat ini mengajarkan pentingnya memiliki pendirian yang kokoh, seperti umat Islam yang memiliki kiblatnya sendiri dan tidak terpengaruh oleh pandangan orang lain. Mahasiswa harus memiliki prinsip akademis, moral, dan spiritual yang kuat. Mereka harus tetap teguh pada keyakinan mereka dan tidak mudah terpengaruh oleh tekanan kelompok atau pandangan yang bertentangan dengan nilai-nilai mereka. Pengetahuan yang telah diperoleh di perkuliahan dan pengalaman hidup yang harus dijadikan landasan dalam menentukan keputusan yang penting. Sekian dari saya, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.